Halo, selamat malam semuanya. Hari ini saya mau bahas tentang sesuatu yang benar-benar tuh lagi trending banget ya. Kalian semua pasti tahu tentang ini. Nggak mungkin kalian nggak tahu, yaitu COVID-19 ya, penyakit ini. Saya rasa hampir seluruh orang di dunia tahu tentang corona ini. Nah, menurut saya pribadi itu, ini adalah sebuah bencana alam yang emang udah nggak bisa dihindari gitu. Kalau diingat-ingat tuh, flashback ke beberapa bulan lalu itu, saya masih ingat waktu itu saya sempat sakit. Terus pas ada temen tahu, wah corona lu ya. Terus bingung kan, corona itu tuh apa sih? Terus searching kan, ternyata pas dibaca-baca itu cukup mengerikan juga. Cuman waktu itu memang belum terlalu besar, cuman udah benar-benar menyebar kan. Awalnya dari Wuhan. Terus dari beriring jalannya waktu tiba-tiba nyampe ke Indonesia gitu, kaget juga tiba-tiba bisa masuk ke Indonesia. Bener-bener cepet banget perkembang biakannya ya, bener-bener sampai kayak gini. Parah banget. Maka dari itu mungkin ini bisa dibilang jadi salah satu em, momen yang paling bersejarah ya, mungkin bisa masuk ke sejarah dunia kali. Jadi kalau kita orang-orang yang selamat dari setelah momen ini lewat, nanti bener-bener di dunia ini COVID udah hilang, mungkin kita bisa bangga sekaligus bersyukur ya teman-teman, karena banyak banget korban yang kena gitu loh. Nah, maka dari itu gimana nih caranya biar kita bisa menghadapi ini semua ya? Kita harus turutin program pemerintah yang udah pemerintah buat, karena sebenarnya mungkin di luar sana banyak orang yang merasa enggak, program pemerintah nggak begitu membantu segala macam. Tapi percayalah, mereka itu bisa masuk ke pemerintahan itu karena mereka juga orang pinter, punya pengalaman, punya skill. Pasti mereka udah pikirnya matang-matang gimana caranya biar COVID-19 ini bisa berlalu dengan lebih cepat gitu. Korbannya juga diperdikit segala macam. Pasti pemerintah tuh udah pikirin gitu loh. Dia pasti mikir lebih jauh dibanding kita. Maka dari itu masing-masing tuh udah punya porsinya. Pemerintah udah punya tugasnya. Tugas mereka itu ya mereka mikirin gimana caranya nih biar COVID-19 ini bisa cepat berlalu, biar semuanya bisa jadi lebih baik. Tugas kita ya menaati peraturannya gitu loh. Makanya sampai ada kalau yang nggak naatin peraturannya kena hukuman segala macam, karena emang separah itu dan seberbahaya itu. Dan lagi pula kalau kita social distancingnya di rumah itu kan juga cukup baik ya menurut saya pribadi, karena sebenarnya sedikit sharing aja, hubungan saya sama keluarga itu nggak begitu deket-deket banget sebelumnya. Cuman mungkin setelah sisi positif yang terjadi setelah corona ini, COVID-19 ini, hubungan kita dengan keluarga mungkin bisa jadi lebih dekat, karena kan lebih banyak waktu bersama di rumah. Biasanya mungkin pagi sibuk kerja, malamnya kuliah atau apapun itu, orang tua kerja, kalian juga kerja, kita semua ada kegiatan masing-masing. Cuman karena ini kan mau nggak mau kita stay di rumah bareng-bareng, ketemu. Terus kadang-kadang mungkin ngobrol, bahas tentang COVID-19 segala macam. Kepedulian kita tentang kebersihan juga meningkat banget kan. Kayak contohnya dulu mungkin kita cuek banget ya, habis pulang dari pergi kemana-mana itu pulang pasti nggak cuci tangan, nggak pakai antis atau apapun itulah. Tapi mungkin sekarang bisa dibilang semua orang karena takut dengan penyakit COVID-19 ini, mereka pasti setiap apa-apa dikit-dikit cuci tangan, mandi, pakai antis segala macam. Mungkin ini bisa jadi salah satu hal positif juga ya, karena kan kalau misalkan udah jadi kebiasaan, mungkin ke depan akan jadi kebiasaan banget ya. Mungkin nggak setiap beberapa detik pakai antis kayak sekarang ya, cuma mungkin kalau nanti corona udah lewat, mungkin kita bisa lebih kayak lebih bersih, lebih higienis lah, karena udah terbangun gitu loh kebiasaannya. Kan lumayan lama juga kan social distancing, kita juga nggak tahu nih kira-kira sampai kapan ini bakal berlalu. Terus juga kita di rumah bisa cari peluang-peluang baru, apa yang bisa kita kerjain, karena kan mungkin banyak ya yang dipulangin ke rumah, work from home, pasti kita banyak waktu lebih luang gitu loh. Mungkin kita bisa, kalau yang paling menurut aku paling bagus itu sih, kita mungkin bisa baca buku atau nonton video-video tentang edukasi, motivasi atau apapun itulah, pengembangan diri. Karena bagus banget kan selama ini mungkin kalau kita sibuk kita nggak sempat nonton video itu, nggak sempat baca buku. Tapi sekarang kita bener-bener banyak banget waktu, makanya mungkin kita bisa baca, bisa nonton, bisa banyak belajar, bisa saling sharing juga, dan lain-lain. Terus di luar itu sisi positifnya kalau menurut saya, tanpa sadar kepedulian sosial kita tuh pasti meningkat. Pasti kalau kita yang masih diberikan berkat ya, berkat lebih, masih maksudnya setelah momen corona ini, walaupun perekonomian menurun, tapi mungkin ada beberapa pihak kan yang
mungkin bisa dibilang naik malah perekonomiannya, atau tetap stabil, atau bahkan turun tapi masih mampu gitu. Karena kan mungkin mereka selama ini memiliki keuangan yang cukup baik. Mungkin tanpa sadar selama ini mereka nggak gitu peduli dengan sekitar, tapi setelah COVID-19 ini peduli, mungkin mereka jadi lebih lebih peduli gitu tanpa sadar. Kayak misalkan mereka selama ini mandang Gojek ya biasa-biasa aja, tapi mandang dokter juga biasa aja. Tapi setelah COVID-19 ini kita tahu mereka semua itu jadi pejuangnya, pahlawan buat kita semua. Makanya hati kita tergerak mungkin memberi lebih segala macam. Itu kan tanpa sadar menjadi hal yang positif juga. Terus kemarinan saya juga ngelihat ini menarik banget ya, walaupun hal-hal yang nggak begitu berhubungan dengan COVID, tapi ini sisi positifnya. Kemarin sempat baca di artikel, ada satwa yang malah makin berkembang biak banyak gara-gara COVID-19 ini. Karena kan orang-orang jadi jarang ke pantai. Katanya penyu itu jenis apa saya lupa, dia jadi banyak banget bertelur. Bahkan katanya tahun ini diprediksi bisa sampai 10 juta penyu, padahal dia jenis langka. 10 juta penyu bisa berkembang biak. Jadi ya mungkin bagi COVID-19 ini bukan sisi positif, tapi kan kalau dipikir-pikir ya syukurin aja gitu loh, kita bisa dapat kayak hewan dilindungi yang lebih banyak lagi sisi positifnya. Terus juga katanya perairan jadi lebih bersih, polusi udara juga berkurang. Terus juga BBM, bahan bakar itu penggunaannya kan turun banget tuh, drastis. Makanya jadi bumi itu bisa menghemat cadangan mereka. Mungkin kan kita sempat dengar desas-desus tuh dulu minyak bumi mau udah mau mulai habis segala macam. Mungkin gara-gara ini bisa lebih berhemat dan segala-gala macamnya. Ya mungkin segitu aja dari saya. Yang penting semua tetap berpikiran positif, stay positif, tetap lakuin hal positif. Kalau bisa lakuin semua program pemerintah, taatin, saling bantu semuanya agar semua momen-momen ini bisa cepat berlalu. Begitu aja sih, ini sharing dari saya. Thank you semuanya.